Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlan Saputri dengan NIM 2365005. Baik, saya di sini akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, dan tugasnya ini adalah berhubungan dengan Sistem Informasi Geografis. Baik, langsung saja. Pertama, apa itu Sistem Informasi Geografis? Di sini kita ada 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu ada Burrough tahun 1986. Dia menjelaskan adalah sistem informasi geografis merupakan sistem komputerisasi untuk menangani data geografis yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang berkaitan dengan posisi di permukaan bumi. Menurut Cohen 1988, sistem informasi geografis didefinisikan sebagai sistem untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lokasi spasial objek-objek geografis. Sedangkan menurut Aronoff 1989, ia menjelaskan bahwa sistem geografis merupakan sistem berbasis komputer menganalisis, yang fungsinya dia untuk menganalisis, menyimpan, dan memanipulasi ataupun dapat menampilkan data spasial dan atribut yang berkaitan. Nah, dari ketiga pengertian menurut para ahli ini disimpulkan bahwa sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi lokasi di permukaan bumi, guna untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis spasial. Pembahasan utama yang akan kita bahas pada materi ini adalah mengenai pertama, ada data spasial atau lokasi. Data spasial adalah data yang memuat tentang lokasi suatu objek dalam peta. Dalam hal ini dia gambar yang berupa lokasi, posisi, bentuk, dan hubungan antar unsurnya. Nah, berdasarkan posisi geografisnya, objek tersebut di atas permukaan bumi menggunakan sistem koordinat. Yang kedua, ada data non-spasial atau atribut. Nah, data atribut adalah informasi yang berbentuk data struktur yang dipresentasikan dalam format tertentu guna memberi keterangan suatu objek. Masuk poin pertama, ada data spasial. Nah, data spasial ini dia itu sumbernya berasal pertama ada dari peta analog yang berupa ada fotografi, LLN atau lingkungan laut nasional, ada LPN atau lingkungan pantai Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumbernya bisa berasal dari data pengendaraan jauh, contohnya dia seperti citra satelit dan foto udara. Nah, dari kedua contoh ini dia bersifat tersedia secara berkala. Yang ketiga, ada data GPS. Data GPS ini merupakan data lokasi yang berupa penggambarannya berupa vektor. Contohnya nanti akan kita tampilkan pada akhir materi ini. Selanjutnya ada data non-spasial atau atribut. Nah, di data non-spasial atau atribut ini, cirinya dia itu pertama tidak memiliki koordinat geografis atau tidak menunjukkan lokasi. Yang kedua, dia menjelaskan informasi deskriptif dari objek seperti nama, jenis warna, ukuran, status, atau kategori. Yang ketiga, biasanya dia berbentuk tabel dengan baris mewakili objek dan kolom mewakili atribut. Yang keempat, ada terkait erat dengan data spasial, yakni digunakan untuk melengkapi dan memberikan makna pada peta. Manfaat dari atribut ini dia yang pertama itu memberikan informasi tambahan untuk interpretasi peta. Kedua, menyediakan parameter untuk analisis spasial seperti filter berdasarkan kategori atau nilai tertentu. Ketiga, dia membantu mengambil keputusan, misalnya
menentukan zona rawan banjir berdasarkan jenis tanah dan kepadatan penduduk. Nah, berikut ini adalah tampilan penjelasan lebih lanjut mengenai data spasial dan data non-spasial. Saya buka di pengantar SIG ya. Ini adalah PPT juga yang menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Dan di sini adalah data spasial, di mana dia itu berupa peta hard copy, foto udara, citra satelit, dan peta digital dan lainnya. Masukkan data spasial vektor dilakukan dengan cara sedangkan data rasternya dilakukan dengan scanning atau bentuk data spasial. Kalau untuk contoh dari berupa peta hard copy dari citra satelit ini dapat dilihat di sini. Oke, ini adalah penggambaran berupa citra satelit. Penggambaran dia menampakkan semua medan, struktur, jalan, dan gambar yang kompleks mengenai semua yang ada pada peta. Sedangkan untuk yang berupa vektor, dia itu cuman berupa ini adalah penggambaran secara vektor, hanya berupa petak-petak yang dibagi-bagi dan tampilannya cuman hanya seperti ini. Kita lanjut. Bentuk data spasial itu dia berupa titik, garis, dan poligon. Tadi kita dapat lihat ya ada titik, garis, dan poligonnya. Titiknya ini berupa koordinat X dan Y. Dan garisnya ini dia berupa koordinat titik awal dan titik akhir. Dan dia punya dimensi panjang tetapi tidak punya dimensi luas. Sedangkan untuk area atau poligon dia itu kumpulan pasangan-pasangan koordinat yang mempunyai titik awal dan titik akhir, di mana titik awalnya itu dan titik akhirnya berimpit atau sama serta mempunyai dimensi panjang dan luas. Sedangkan untuk data atribut dia itu cuman berupa informasi yang melengkapi data spasial tadi. Data non spasial ini atau data atribut ini dia hanya berupa seperti tabel lengkap seperti laporan dengan format ini ada kata, kalimat, dan keterangan lainnya. Untuk contoh lebih jelasnya dia dapat dilihat seperti ini. Ini adalah contoh dari struktur data geografis atau GIS. Ini adalah contoh dari data spasial, sedangkan ini adalah contoh dari data atribut. Dia menjelaskan semua poin-poin yang ada pada tampilan pada gambar data spasial. Selain informasi yang saya dapat dari file PPT ini, pengantar sistem informasi geografis, saya juga mengambil dan membaca mengenai materi ini di kompas.com. Ini adalah kompas.com. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi mengenai sumber-sumber artikel yang saya gunakan dalam membuat penjelasan tugas ini. Di kompas.com ini yang saya ambil adalah pengertian dari data atribut, di mana pengertiannya itu dikatakan di sini ia dikutip dari buku Sistem Informasi Geografis tahun 2013 oleh Khairul Rizal. 3. Saya ambil sumbernya itu dari blog artikel yang mencangkup informasi dasar tentang GIS atau GIS yang dibuat oleh Syafia's blog. Kesimpulan dari materi ini merupakan penggunaan data spasial dan non-spasial itu dia tuh sangat dibutuhkan atau sangat penting
untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan memahami fenomena geografis secara menyeluruh. Di kedua hal ini, maka disebabkanlah setiap data atau yang di sini dicantumkan atau dibobotkan pada spasial dan atribut, sehingga dapat melengkapi satu sama lain, di mana data spasial ini akan menampilkan data berdasarkan gambar geografis, sedangkan untuk data atributnya ini dia akan menjelaskan informasi mengenai dari data gambar yang ditampilkan oleh data spasial tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang dalam pemahaman materi ini, mohon maaf. Dan saya akhir dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.